Halo semuanya, kalian tahu nggak sih bahwa pola asuh itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak? Nah, tapi terdapat beberapa jenis pola asuh yang bisa orang tua pilih untuk buah hatinya. Nah, pastinya jenis-jenis pola asuh ini punya plus dan minusnya masing-masing. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kita akan bahas bersama-sama mengenai pengaruh pola asuh terhadap perkembangan anak. Nah, sebelumnya kenalan dulu ya sama kelompok kami, yaitu ada Vela, Tania, Yolanda, Diva, Regina, dan satu-satunya cowok yaitu Isnain. Contoh pola asuh di kehidupan. Contoh pola asuh di kehidupan sehari-hari adalah orang tua mengekspresikan kasih sayangnya terhadap anak seperti memeluk, mencium, dan memberi pujian. Melatih emosi dan melakukan pengontrolan pada anak akan membuat anak merasa diperhatikan dan akan lebih percaya diri, sehingga hal ini akan membentuk pribadi anak yang baik. Anak yang merasa diperhatikan dan disayangi oleh orang tuanya tidak ada rasa takut untuk bergaul dengan orang lain. Anak lebih berekspresif, kreatif, tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Apa itu pola asuh permisif? Pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua menghargai ekspresi diri dan regulasi diri dari anak-anaknya. Mereka berkonsultasi dengan anak mengenai keputusan dan jarang menghukum anak-anaknya. Ciri dan contoh pola asuh permisif. Pola asuhan permisif bercirikan adanya kontrol yang kurang, orang tua bersikap longgar atau bebas, dan bimbingan terhadap anak yang kurang. Ciri pola asuh ini adalah semua keputusan lebih banyak dibuat oleh anak daripada orang tuanya. Contohnya adalah ketika anak tidak diberi batasan jam malam. Artinya mau anaknya pulang pagi maupun pulang tepat waktu, orang tua tidak akan memperdulikannya dan tidak menanyakan. Nah, selanjutnya ada pola asuh otoriter. Jadi, pada pola asuh kali ini, itu tuh gaya pengasuhannya tuh sangat membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah dari orang tua. Nah, kita biasa banget ya menemui pola asuh yang seperti ini. Dimana kalau misalkan anaknya nih gak nurutin orang tuanya, maka dikasih hukuman. Nah, makanya biasanya gaya asuh seperti ini tuh sangat bersifat tradisional dan biasanya orang tua tuh sangat disiplin. Jadi anak tuh juga jarang ya diberikan penjelasan mengapa harus patuh. Pokoknya harus patuh aja gitu tanpa alasan. Lalu contohnya apa aja sih sebenarnya pola asuh otoriter ini? Yang pertama, menuntut tapi tidak responsif. Nah, maksudnya apa? Jadi orang tua yang otoriter ini itu tuh punya banyak banget aturan dan bahkan mungkin mengatur hampir semua aspek kehidupan dan perilaku dari anak-anak mereka, baik itu di rumah ataupun di tempat umum. Nah, mereka tuh punya banyak sekali aturan tidak tertulis yang diharapkan dipatuhi oleh anak-anaknya dan biasanya sih bersifat wajib begitu. Nah, yang kedua itu ada sedikit kehangatan atau pemeliharaan. Maksudnya, jadi orang tua yang otoriter tuh biasanya seringkali bersifatnya tuh dingin, menyendiri, dan juga kasar. Mereka juga lebih cenderung ngomelin anaknya atau suka teriak-teriak nih sama anak-anak mereka daripada menawarkan dorongan atau juga pujian. Yang ketiga, yaitu sedikit penjelasan atau hukuman. Nah, jadi orang tua dengan gaya ini biasanya tidak memiliki masalah dengan hukuman fisik yang seringkali melibatkan pemukulan. Alih-alih mengandalkan penguatan positif, mereka bereaksi dengan cepat dan kasar ketika aturan itu dilanggar. Lalu, rugi nggak sih nerapin pola asuh otoriter? Nah, yang pertama nih, dari pola asuh otoriter, anak itu sering nggak bahagia. Anak jadi takut dan suka membandingkan dirinya dengan orang lain, mudah tersinggung, penakut, dan pemurung. Anak juga jadi mudah terpengaruh, mudah stres, tidak mempunyai arah masa depan yang jelas dan tidak bersahabat, agresif, dan submisif. Terus dampak positifnya emangnya ada ya? Pastinya ada sih. Jadi, biasanya nih, kalau misalkan orang tua punya pola asuh otoriter, maka biasanya anaknya itu sangat taat beribadah karena mereka menuntut anaknya untuk terus taat beribadah dan juga berdampak positif terhadap moral mereka karena pastinya dengan anak otoriter ini jadi lebih menghargai orang tua dan menghargai orang yang lebih tua lainnya. Selanjutnya adalah pola asuh demokratis. Apa itu pola asuh demokratis?
Pola asuh demokratis adalah cara mendidik anak di mana orang tua menentukan peraturan-peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak. Dengan demikian merupakan suatu hak dan kewajiban orang tua sebagai penanggung jawab yang utama dalam mendidik anaknya. Kemudian, contoh pola asuh demokratis. Pola asuhan demokratis ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dengan anaknya. Mereka membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginannya dan belajar untuk dapat menanggapi pendapat orang lain. Orang tua bersikap sebagai pemberi pendapat dan pertimbangan terhadap aktivitas anak. Dengan pola asuhan ini, anak akan mampu mengembangkan kontrol terhadap perilakunya sendiri dengan hal-hal yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini mendorong anak untuk mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab dan yakin terhadap diri sendiri. Selanjutnya adalah pola asuh yang tak terlibat. Apa sih pola asuh yang tak terlibat? Pola asuh yang tidak terlibat adalah pola asuh yang dimana orang tua ini akan sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Orang tua akan cenderung membiarkan anaknya tumbuh dalam keadaan tanpa kasih sayang serta pemenuhan kebutuhan fisik yang cukup. Orang tua biasanya akan sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan hanya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim bagi anak-anaknya. Pola asuh yang tidak terlibat akan menghasilkan anak dengan karakter impulsif dan agresif, tidak adanya rasa tanggung jawab, menjadi pribadi yang mudi dan terhambat dalam berbahasa, selalu bermasalah dengan teman, serta bolos dari sekolah untuk mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Gimana ya pola asuh yang baik untuk anak itu sebenarnya? Yuk kita simak tips pola asuh yang baik untuk anak. Dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, orang tua diharuskan untuk dapat memberikan pola asuh yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak-anaknya. Namun secara garis besar, hal yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh anaknya adalah dengan membuat peraturan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak-anaknya. Selain itu, orang tua juga dapat memperhatikan dan menghargai kebebasan anak untuk berekspresi, memberikan kebebasan anak untuk berpendapat dan dapat menerima alasan atas tindakannya, dan memberikan stimulasi yang sesuai dengan usianya, memberikan kesempatan anak untuk berlatih, belajar terampil dan kreatif, serta memberikan perhatian, kasih sayang, serta kehangatan yang cukup namun tidak sampai overprotective. Nah, jadi gimana teman-teman? Kalian mau milih pola asuh yang kayak gimana sih nantinya? Yang penting itu adalah yang terbaik untuk anak kalian dan pasti ada plus minusnya masing-masing ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan sampai berjumpa di lain kesempatan.